Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi materi 21 istilah yang wajib dihafal sebelum tes SKB CPNS dosen. Sebelum melanjutkan video ini, silakan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bermanfaat. Berikut video selengkapnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimanapun berada, saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang sudah lolos SKD dan masuk ke tahap SKB. Mudah-mudahan tahun ini diterima CPNS. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, ada 21 istilah yang wajib Bapak, Ibu, sahabat sekalian hafal atau pahami, begitu ya. Yang pertama adalah dosen, yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Istilah yang kedua adalah guru besar atau profesor, yaitu jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Istilah yang ketiga, kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Istilah yang keempat, sertifikat pendidik, yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional. Istilah yang kelima adalah pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah yang keenam adalah pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Istilah yang ketujuh adalah perguruan tinggi, yaitu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Istilah yang kedelapan adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Istilah yang kesembilan yaitu penelitian, yaitu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian istilah yang ke-10 adalah pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Istilah yang ke-11 adalah pembelajaran, yaitu proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Istilah yang ke-12 adalah program studi, yaitu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Istilah yang ke-13 adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau biasa disebut SNDT, yaitu suatu standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat. Istilah yang ke-14 adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau sering disingkat KKNI, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Istilah yang ke-15 adalah kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Ini adalah kurikulum. Istilah yang ke-16 adalah satuan kredit semester atau SKS, yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satuan program studi. Kemudian istilah yang ke-17 adalah capaian pembelajaran,
yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah yang ke-18 adalah MBKM atau sering disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Istilah yang ke-19 yaitu jabatan fungsional atau akademik dosen, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Nah, jabatan fungsional dosen ini terbagi menjadi 4 gitu ya. Yang pertama adalah asisten ahli, yang kedua adalah lektor, yang ketiga adalah lektor kepala, dan yang keempat adalah guru besar atau profesor. Istilah yang ke-20 adalah angka kredit, yaitu satuan nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan. Kemudian istilah yang terakhir atau yang ke-21 adalah karya tulis ilmiah, yaitu tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian yang disusun oleh dosen, baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat, dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, dan evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya. Demikianlah tadi 20 istilah ya yang wajib dihafal oleh Bapak Ibu sahabat sekalian sebelum mengikuti tes SKB CPNS dosen. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.